Halo sahabat Dokterpedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayatun Nufus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu hal yang masih sering diperdebatkan di masyarakat. Apakah itu? Yaitu kenapa perokok tapi tetap sehat. Semua orang juga tahu kalau rokok itu merupakan racun bagi tubuh. Walaupun mereka sudah tahu rokok itu racun bagi tubuh, tapi tetap saja mereka enggan untuk berhenti merokok. Dari bahayanya merokok, tentu saja banyak orang yang sakit-sakitan akibat merokok. Sebab banyak dari penyakit kronis disebabkan karena merokok. Misalkan seperti penyakit kanker, sakit jantung, kemudian impotensi, keguguran, dan segala macam penyakit lainnya. Slogan rokok membunuhmu itu ternyata bukan cuma sekedar slogan loh, karena hal ini merupakan suatu pengingat kepada para perokok untuk lebih menyayangi diri mereka karena sudah tahu itu berbahaya dan bahkan dapat menghilangkan nyawa. Jadi intinya rokok itu sama sekali tidak ada gunanya untuk tubuh kamu. Tapi masih saja ada yang sering bertanya, "Dok, saya ini tidak bisa kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi bagaimana dok supaya saya itu bisa tetap merokok tapi kehidupan saya tetap sehat?" Kita perlu ketahui bahwasanya suatu penyakit itu tidak hanya terjadi karena satu faktor. Banyak faktor-faktor yang dapat sebabkan kamu mengalami sakit. Misalkan seperti obesitas, kemudian kamu stres, kemudian juga kamu tuh kurang hiburan sehingga pikiran menjadi penat dan bisa menyebabkan kamu sakit. Selain itu juga dalam beraktivitas, tidak mau berolahraga, maka hal tersebut juga dapat menyebabkan penyakit pada tubuh kamu. Oleh karena itu, bukan berarti bahwa rokok ini diperbolehkan, tapi untuk tetap bisa merokok, kamu harus menyeimbangkan kehidupan kamu itu menjadi lebih sehat. Misalkan walaupun kamu tetap merokok, tapi makanan kamu itu lebih bernutrisi, lebih seimbang, lebih sehat, dan sebagainya. Misalkan dengan mengkonsumsi banyak omega 3. Omega 3 itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan, ikan teri, kemudian udang, kepiting, dan lain sebagainya. Karena secara ilmiah, kandungan omega 3 ini dapat menurunkan lendir yang ada di paru-paru kamu. Selain omega 3 tersebut, kamu bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung ataupun yang terbuat dari kacang kedelai. Misalkan seperti susu kedelai, kemudian bisa tahu, bisa tempe, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena kandungan pada kacang kedelai ini dapat mengurangi resiko terjadinya sesak nafas. Selain itu, kandungan flavonoid yang ada pada kandungan kacang kedelai ini dapat bekerja sebagai anti peradangan pada saluran pernafasan kamu. Kandungan pada kedelai ini juga dapat bersifat sebagai antibakteri pada paru-paru kamu yang melindungi kamu dari paparan zat nikotin dari tembakau tersebut. Apabila Anda merupakan seorang perokok berat tapi ingin tetap sehat, maka sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak antioksidan seperti buah apel, kemudian brokoli, kemudian bisa juga dengan buah bit. Jadi ada juga suatu penelitian yang menyebutkan bahwa para perokok itu agar tetap sehat dan mencukupi antioksidannya, maka dianjurkan untuk mengkonsumsi buah apel minimal seminggu 2 kali untuk menjaga paru-paru dan jantung agar tetap sehat dan terhindar dari kerusakan akibat rokok tersebut. Kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi banyak air putih yang dicampur dengan perasan lemon, karena hal ini dapat membantu memperlancar sirkulasi darah dan juga membantu untuk membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Selain hal tersebut, sangat-sangat dianjurkan kepada perokok untuk selalu menyempatkan diri berolahraga minimal 30 menit per harinya, supaya oksigen di dalam tubuh mereka itu bertambah dan juga membuat tubuh menjadi lebih sehat. Dan untuk para perokok, hindarilah mengkonsumsi kopi dan juga rokok secara bersamaan. Walaupun sebagian dan banyak orang menyebutkan bahwa kopi tanpa rokok itu tidak sah ataupun tidak nikmat, akan tetapi hal itu malah lebih berbahaya bagi tubuh kamu. Nah, itu dia informasi yang bisa kita berikan kepada kalian. Saran saya, jika kalian ingin berhenti dari merokok, maka jangan berhenti secara mendadak atau tiba-tiba, karena hal ini akan berdampak buruk pada otak kalian yang sudah terbiasa dengan nikotin. Akan tetapi, cobalah dengan berhenti secara perlahan-lahan. Misalkan, seharinya kalian menghabiskan 3 atau 4 bungkus dalam sehari, maka coba dikurangi besoknya menjadi 3 bungkus, kemudian 2 bungkus, 1 bungkus, dan sampai beberapa batang saja, bahkan sampai habis. Dan juga cobalah untuk melatih diri kalian untuk tidak melampiaskan diri saat stres kepada merokok.
Karena biasanya cenderung orang yang sedang stres itu merokoknya lebih banyak dari biasanya. Dan cobalah untuk melatih diri kalian agar jangan menjadikan rokok itu sebagai sumber penyemangat kalian melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi cobalah untuk mencari pelampiasan lain untuk menambah semangat kalian ataupun menghilangkan stres kalian. Misalnya saat kalian stres bisa melakukan rekreasi ataupun pergi liburan. Dan untuk menyemangat diri bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang bisa kalian lakukan, misalkan seperti olahraga, kemudian bisa berkumpul dengan komunitas-komunitas yang positif tentunya, dan lain hal sebagainya. Demikian video saya hari ini, semoga informasi dan tips yang saya berikan ini bermanfaat bagi kalian. Jika memang kalian suka, kalian bisa like, kalian bisa subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya ya. Dadah!